tadi kan udah ada video terkait podcast kita nih dengan aku yang sebagai narasumbernya gitu ya, yang ditanya-tanya sama Mbak Rere. Nah sekarang gantian nih, kali ini aku mau tanya-tanya ke Mbak Rere seputar pengalaman, kemudian kesan ataupun apa aja sih yang dilakuin selama magang di PT Petrokimia Gresik. Nah pertama-tama kita mau kenalan dulu, jadi monggo Mbak Rere silahkan memperkenalan diri ke teman-teman yang ada di depan sini. Oke, jadi pertama-tama nama aku tuh Renita Ramadhani Safitri. Biasanya di sini tuh aku dipanggil Rere. Aku lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan Via Bisnis. Tahu nggak kepanjangannya dari Via Bisnis? Apa tuh Mbak Via Bisnis? Fakultas Ilmu Artis. Oh banyak artis ya di UB ya, Masya Allah. Enggak, bercanda teman-teman. Panjangannya itu Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis gitu. Jadi itu jurusan aku tuh hampir sama kayak manajemen gitulah Mbak. Oh gitu ya. Hidupnya tentang memanage sesuatu gitu ya Mbak ya. Iya. Uan-uan juga, cuan-cuan Iya, gitu ya. apakah Mbaknya mau di-manage juga Oh, kehidupannya? langsung konsultasi ke Mbak Rere aja ya teman-teman nanti kalau mau di manage hidupnya gitu. Nah mungkin selanjutnya aku juga penasaran nih Mbak, kira-kira kenapa sih Mbak mau daftar di PMMB PT Petrokimia Gresik ini? Jujur aja ya, aku tuh dadakan banget daftar di sini. Oh ya? Iya, bener-bener H-1 tuh aku baru tahu, dikasih tahu sama saudara aku. Terus baru persiapan segala macam itu hari terakhir pendaftaran. Gila, bisa bayangin chaos banget nggak sih ya di aku? Banget. Deg-degan juga ya. Video dan segala macamnya. Iya. Dan waktu udah di akhir-akhir jam mau selesai tuh, itu tuh udah kayak hopeless banget. Udahlah pasti nggak keterima. Soalnya karena emang udah persiapannya kayak gitu, nggak ada persiapan sama sekali. Terus ya udahlah kayak pasrah aja waktu pengumuman, ternyata Alhamdulillah ya Bun. Yes. Ya emang kan Allah itu kayak udah ngasih jalan. Semua orang tuh punya jalan masing-masing Yes, gitu ya. Meskipun bener. kita juga rasanya kayak pasrah atau apa, tapi belum tentu itu tuh bukan jalan kita kayak gitu. Yes, rezeki tuh nggak kemana Ya, intinya. benar-benar bagus. Nah jadi teman-teman nanti juga jangan pernah putus asa gitu Yes, ya bener. kalau mau mendaftar ataupun mencoba sesuatu hal gitu. Oke, nah Mbak Rere ini sekarang penempatannya di unit kerja mana selama magang? Aku kebetulan kita satu departemen ya. Nah, aku tuh kebetulan di unit organisasi dan jabatan. Nah, itu tuh dia kerjanya tuh semacam ngurusin ya organisasi dan jabatan. Organisasi itu seperti struktur organisasi. Jadi mulai kita bikin, terus kita mengajukan, terus pengesahan. Nah, setelah pengesahan nanti kita bikin kayak kode organisasi dan kode posisi yang nantinya buat karyawan-karyawan nih Mbak, kayak formasi-formasi kayak gitu. Terus setelah kita dapat formasinya, lalu kita bikin ini job description juga. Oh ya, itu penting banget buat sebuah perusahaan ya. Kita juga bikin proses bisnisnya juga sih Mbak. Tapi kita tuh kalau misal bikin proses bisnisnya, jadi misal kita bikin nih ya, terus kita konfirmasi ke unit Pelakunya tersebut. ya. Yes, apakah ini udah sesuai. Nah setelah bikin proses bisnis itu, terus baru kita bisa bikin job description itu tadi. Seperti itu. Jadi biar terukur ya semua karyawannya tuh ngelakuin apa aja sih. Nah itu dianalisis di unit kerjanya Mbak Rere ini ya. Oke. Nah di unit kerja tersebut Mbak itu dibimbing sama siapa Mbak? Wow, pembimbing saya orang yang sangat hebat dan saya kagum, jujur aku kagum banget sama pembimbing aku. Namanya Mas Nizar, panjangannya Ahmad Nizar Pratama. Beliau jabatannya itu staf Pratama organisasi dan jabatan. Nah beliau itu gimana ya mendeskripsikannya ya? Bingung ya. Iya, saking kagumnya. Bener-bener orangnya tuh sangat pinter banget. Terus orangnya tuh kayak tek dan segala macam itu diajarin ke aku. Jadi tuh aku tuh emang dari awal itu udah kayak dipesenin, kamu bisa mungkin belajar apapun di sini, apapun yang bisa dipelajari, ilmu apapun yang bisa didapat itu harus kamu serap semuanya. Biar kamu tuh keluar dari sini tuh bisa jadi orang berbeda dengan pengalaman-pengalaman baru, mungkin yang lebih expert lagi lah ya dari sebelumnya. Apalagi kita kuliah kan juga kegiatannya mungkin cuma belajar organisasi. Ya, teoritis ya, lebih Yes. gitu kan, belum praktikal sama sekali ya. Dan di sini tuh sangat beda banget sama kuliah.
gitu. Orangnya juga humoris banget, Iya, sumpah iya, iya. parah, humoris banget. Jadi memang pembimbingnya Rere ini sangat terkenal aktifnya. Jadi meskipun kita beda unit kerja, itu udah wah sumpah sih, masnya juga ramah banget kan ya ke semuanya baik gitu. banget, ramah banget. Mm-mm. Sumpah sayang banget lah sama universitas sama unit aku. Oke. Gitu. Mungkin di balik yang udah dilakuin sekarang pasti ada lah ya namanya sebuah program tuh pasti ada ya minus-minus sedikit lah. Kira-kira evaluasi apa sih Mbak yang Mbak rasakan selama magang ini? Mungkin kalau untuk yang berkaitan dengan magang sendiri ya. Nah, awal-awal ingat nggak sih kita yang disuruh pembimbing kita disuruh upload Oh iya. upload apa sih pekerjaan kita, list Iya, kerjaan list kita di OJTX, tiap hari kan, iya. Gitu. Nah, kebetulan karena unit aku nih ngurusin seperti itu ya, jadi itu tuh kayak sibuk banget sampai pembimbing aku tuh nggak sempet. Jadi itu kita juga bingung gitu loh, kita mau nagih terus kayak sungkan, terus kalau misal nggak ditagih kita nggak bisa ngisi Reportnya, iya benar-benar. kayak gitu. Mungkin dari itu sih ya, karena kita juga pengalihan dari yang awalnya manual ke digitalisasi. Terus juga kalau misal dari pekerjaan aku sendiri, mungkin lebih ke ininya ya, kita kan semua bikin itu sistemnya manual. Jadi itu apa-apa tuh bikin kayak job description kita bikin satu-satu, ngetik satu-satu. Terus KOKP, kode organisasi dan posisi, itu kita juga neliti satu-satu, mana yang udah nggak dipakai, mana yang masih dipakai, mana yang harus dibikin baru, kayak gitu. Kita tuh neliti satu-satu dengan ribuan data, kayak gitu. Kan pasti pusing banget kan ya, dan butuh ketelitian yang sangat-sangat lah pokoknya. Itu mungkin perlu digitalisasi ya, dan sepertinya ada rencana ke situ. Mungkin di situ aja sih. Oh gitu. Berarti ya tapi meskipun ada kekurangan itu apa ya di sini juga nggak hanya melulu oh iya kita punya kekurangan, tapi ada change untuk kita mau berubah ke sini nih kayak gitu ya. Iya, harus dong. Nah mungkin kesan apa yang Mbak rasakan selama magang, kan kita udah lama ya, lumayan 6 bulan di sini tuh apa yang Mbak kira-kira dapatkan dan berkesan gitu Mbak? Yang paling berkesan bersyukur sih, aku bersyukur bisa masuk sini, bisa kenal sama orang-orang sini, orang hebat-hebat yang kita kenal, tahu sendiri kan, kayak nggak nyangka bisa berada di sini, dan sangat bersyukur karena bertemu orang-orang baik, bisa belajar segala hal, orangnya ramah-ramah, bener-bener ngerangkul kita, kekeluargaannya tuh luar biasa. Terus apapun, kalau misal kita minta tolong apapun itu pasti dibantuin, kita tanya sesuatu pasti dituntun mulai dari A sampai Z, kayak gitu. Beratnya kita difasilitasi karena kan memang kita juga anak baru ya, kita nggak ngerti. Nah tapi beruntungnya kita di sini ya itu tadi lah, fasilitasnya memang cukup memadai dan didukung oleh orang-orang atau karyawan di sini yang memang baik ya. Bener, semuanya mulai dari karyawan sampai sih kayak tenaga non organik, tenaga non organik pun juga baik-baik, alhamdulillah sekali. Saya sangat senang. Mungkin kalau misal diberi kesempatan buat magang di sini lagi atau bekerja di sini, aku bakal milih bekerja di sini. Jadi kalian daftar ya. Jadi teman-teman yang nonton ini jangan ragu, jangan takut. Kalau memang ada peluang ya, ada kesempatan, bisa juga join PMMB di PT Petrokimia Gresik juga gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya Mbak sesi podcast dan bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih udah nonton video kita. Bye-bye. Dadah.